Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, insan-insan Om dan budaya salam kebajikan. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil field trip kami yang berjudul Ragam Morfologi pada Tumbuhan di Forest. Sebelumnya, perkenankan kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya sendiri Joyce Regar, NIM akhir 067. Saya Revan Recapti dengan NIM akhir 161. Saya Misra Hussein Calvin dengan NIM akhir 163. Saya Muhammad Nofri Saputra dengan NIM akhir 035. Saya Aris Majolan dengan NIM akhir 008. Saya Frida Widya dengan NIM akhir 037. Saya Chandra Tamara dengan NIM akhir 138. Saya Lia Fernisa dengan NIM akhir 140. Saya India Sofabila dengan NIM akhir 100. Baik, izinkan kami mempresentasikan. Terima kasih. Baik, adapun saya di sini akan mempresentasikan latar belakang dari hasil field trip botani yang sudah kami lakukan. Adapun yaitu keragaman tanaman di hutan mencakup berbagai spesies pohon, semak, lumut, dan tumbuhan bawah yang saling berinteraksi dalam ekosistem kompleks, menciptakan habitat yang mendukung keanekaragaman hayati. Morfologi dan identifikasi penting karena keduanya membantu dalam mengenali, mengklasifikasikan, dan memahami ciri-ciri fisik suatu organisme yang esensial untuk penelitian, pelestarian, serta penggunaan sumber daya alam secara bijaksana dalam berbagai bidang seperti ekologi, pertanian, dan kedokteran. Adapun dari kutipan Adlini et al. 2021, kegiatan field trip penting untuk belajar botani karena memberikan siswa untuk mengamati langsung tumbuhan di habitat aslinya, memperdalam pemahaman tentang morfologi, ekologi, dan hubungan antar spesies dalam ekosistem alami. Oke, di sini saya akan menjelaskan tujuan dari field trip kami yang telah dilakukan. Field trip yang dilakukan di Desa Borogadal, Kecamatan Parangploso, Kabupaten Malang, bertujuan untuk memberikan pengalaman langsung dalam mengamati keanekaragaman hayati dan karakteristik tanaman di habitat aslinya. Kegiatan ini membantu petani memahami praktik terbaik dalam budidaya, mengemudi penyakit dan hama, serta mengeksplorasi varietas baru. Dengan demikian, field trip botani mendukung pengembangan ilmu pengetahuan dan peningkatan produktivitas pertanian secara berkelanjutan. Di sini saya akan membahas hasil dan pembahasan dari tumbuhan yang sudah kami amati. Di sini saya akan membahas tumbuhan lose, Galensoga parviflora Cat. Daun indelasis ini memiliki bentuk jorong dengan ujung runcing dan pangkal membulat. Tulang daun menyirip, tepi bergerigi, dan dagingnya tipis lunak serta permukaan berbulu halus. Batang tumbuhan berbentuk bulat, permukaan rambut, tumbuh tegak lurus, dan bercabang monopodia. Untuk sistem akar berupa akar sabut dengan modifikasi akar menjadi akar produktif. Karakteristik ini menunjukkan adaptasi morfologi yang mendukung fungsi dan pertumbuhan tanaman dalam lingkungan mereka. Dari hasil analisis kami ini sesuai dengan pendapat oleh Sulistiyowati 2021 bahwa bentuk daun lancet lebih bergerigi, permukaan daun berbulu. Tumbuhan ini merupakan spesies kosmopolitan, dapat tumbuh di daerah tropis maupun subtropis. Nah, untuk mengapa kami mengambil tanaman ini untuk analisis, yaitu karena tumbuhan ini adalah tumbuhan tingkat tinggi, yang maksudnya tumbuhan tingkat tinggi adalah memiliki akar, daun, batang yang lengkap. Untuk manfaat tumbuhan lose sendiri ada sebagai bahan untuk obat-obatan tradisional dan juga sebagai bahan makanan. Baik, saya akan melanjutkan presentasinya, yaitu tumbuhan bidan atau bidan Rhodoswara. Tumbuhan ini memiliki karakteristik daun yang menarik dengan bentuk lancet dan ujung serta pangkal yang runcing. Tulang daun menyirip dan tepi daun bergerigi, sementara dagingnya tipis dan lunak. Permukaan daun licin menunjukkan bahwa tidak ada modifikasi permukaan yang licin. Kemudian batang tumbuhan berbentuk bulat dan juga memiliki permukaan yang licin, tumbuhan tegak lurus dengan pola percobaan monopodia. Selain itu, dan penyerapan nutrisi yang lebih baik dari tanah. Karakteristik morfologi ini mencerminkan adaptasi tumbuhan terhadap lingkungannya, mendukung pertumbuhan dan kelangsungan hidupnya. Berdasarkan pengamatan yang didapatkan menunjukkan bahwa bentuk daun pada tumbuhan ini adalah lancet. Hal itu selaras dengan pernyataan Silalahi dan Noban 2021 bahwa bentuk daun tanaman daun bidan adalah lancet. Tumbuhan ini
merupakan spesies kosmopolitan dapat tumbuh di daerah tropis maupun subtropis. Tumbuhan ketiga yang kita identifikasi adalah tumbuhan jahe atau Cniper officinalis. Tumbuhan jahe yang dianalisis memiliki bentuk daun lancet dengan ujung daun runcing dan pangkal daun tumpul. Tulang daunnya mirip, tepi daun rata, dan dagingnya seperti kertas serta permukaannya licin mengkilat. Batang tumbuhan berbentuk pipih, permukaan licin, tumbuh tegak lurus dan bercabang monopodial. Sistem akar berupa akar serabut dengan modifikasi akar berupa akar rizoma. Berdasarkan pengamatan yang didapatkan, itu selaras dengan pendapatnya Arianti et al. 2015 bahwa bentuk daun lancet, ujung daun meruncing, pangkal daun tumpul, bentuk batang bulat pipih. Jahe merupakan komoditas pertanian yang memiliki peluang dan prospek yang cukup baik untuk dikembangkan di Indonesia. Selanjutnya, selain melakukan identifikasi secara lapangan, kita juga melakukan identifikasi laboratorium, yaitu mengamati stomata. Hasil dari identifikasi didapatkan bahwa tipe stomata dari daun jahe itu adalah diasipi, di mana stomatanya itu dikelilingi oleh sel tetangga yang berjajar lurus. Alasan kita memilih tumbuhan jahe untuk dianalisis yaitu tumbuhan jahe memiliki morfologi yang jelas sehingga bisa diidentifikasi secara laboratorium maupun lapangan. Selanjutnya, tumbuhan yang ketiga adalah tumbuhan kunyit. Untuk Humalonga, hasil pengamatan tumbuhan kunyit memiliki bentuk daun lancet, ujung daun runcing, pangkal daun membulat, tulang daun menyirip, tepi daun rata, daging daun seperti kertas, dan permukaan daun gundul. Tumbuhan kunyit memiliki bentuk batang bulat, permukaan batang berambut, arah tumbuh batang tegak lurus, percabangan batang monopodial, dan modifikasi batang rizoma. Tumbuhan kunyit memiliki sistem akar serabut dan modifikasi akar nodulosa. Berdasarkan pengamatan yang didapatkan, selaras dengan pendapat San dan Iskandar 2018 bahwa bentuk daun lancet dan permukaan batang berambut. Kunyit adalah tanaman tropis yang banyak terdapat di benua Asia yang secara ekstensif dipakai sebagai zat pewarna dan pengharum makanan. Alasan kami memilih tumbuhan kunyit untuk diidentifikasi adalah keberadaannya yang melimpah. Kunyit dapat ditemukan di berbagai daerah, terutama di negara tropis seperti Indonesia. Selain itu, kami juga melakukan pengamatan stomata di laboratorium. Dari hasil pengamatan tersebut, daun kunyit memiliki tipe stomata anomusiki. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasinya, yaitu pada tumbuhan pisang atau Musa paradisiaca. Tumbuhan ini memiliki daun yang berbentuk lonjong dengan ujung runcing dan pangkal tumpul. Tulang daun mirip, tepi daun rata, dan dagingnya menyerupai kertas, memberikan kesan ringan pada daun tersebut. Nah, permukaan daun licin dan mengkilat yang dapat membantu dalam proses fotosintesis dan mengurangi penguapan. Batang tumbuhan berbentuk silindris dengan permukaan yang juga licin, tumbuh tegak, lurus tanpa percabangan. Modifikasi batangnya berupa batang semu yang berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan dan mendukung pertumbuhan. Kemudian sistem akar tumbuhan ini adalah akar serabut dengan modifikasi akar berupa rimpang yang berfungsi untuk penyebaran vegetatif dan penyimpanan nutrisi. Kemudian tumbuhan ini memiliki kerapatan tajuk ringan dan tipe tajuk pictoscure. Nah, berdasarkan pengamatan yang sudah kami lakukan, selaras dengan pendapat Sulistianis et al. 2014 bahwa tumbuhan pisang yang kami identifikasi ini memiliki daging daun seperti kertas, batang silindris, serta memiliki modifikasi batang semu. Tumbuhan ini mampu tumbuh dengan baik di daerah tropis seperti Indonesia. Nah, alasan kami memilih pohon pisang untuk diidentifikasi karena dari banyaknya tumbuhan yang ada di plot pengamatan, hanya pohon pisang yang dapat kami identifikasi menggunakan klinometer. Kesimpulan dari pengamatan yang kita lakukan, ada identifikasi 5 jenis tumbuhan yang berbeda dapat disimpulkan bahwa setiap tumbuhan memiliki morfologi yang khas pada daun, batang, dan akar. Hal tersebut menunjukkan adaptasi terhadap lingkungan masing-masing pengamatan ini berhasil mencapai tujuan untuk mengidentifikasi bagian-bagian tumbuhan, memahami berbagai bentuk dan struktur morfologi, serta mengaplikasikan konsep botani dasar melakukan pengalaman lapangan secara langsung. Hasil pengamatan dapat memperkuat pemahaman mahasiswa terhadap prinsip dasar botani yang mendukung kajian ilmiah dan aplikatif di lapangan. Terima kasih kepada Bapak Dr. Muhammad Rafiq, SPMP, dan Bapak
Profesor Dr. Insinyur Mutsdawam Makfur SU selaku dosen pengampu mata kuliah botani, dan terima kasih kepada Kakak Fatil Habib selaku asisten praktikum botani yang telah memberikan arahan dan saran pada kelompok kami. Dan terima kasih kepada teman-teman J4 atas semangat dan antusias teman-teman dalam penyusunan poster kali ini untuk ujian akhir praktikum botani. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok J4. Kurang dan lebihnya mohon maaf dan mohon dimaklumi karena kami butuh dukungan dan motivasi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.